Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, kali ini saya akan menceritakan seorang perempuan yang menjadi teladan bagi para muslimah, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah sejarah peradaban Islam mencatat sosok wanita pejuang bernama Asma bin Abu Bakar As-Siddiq, muslimah yang lahir 27 tahun sebelum Hijriah. Itu adalah putri Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Mujahidah yang usianya lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah radhiyallahu an. Itu dikenal sebagai seorang yang dermawan. Asma adalah saudari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu an, namun berbeda ibu. Ia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama masuk Islam. Setelah 17 sahabat mengucap 2 kalimat syahadat, Asma pun kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengabdian dan pengorbanan Asma membela agama Allah begitu besar. Tak heran jika ia digelari Zatun Nitaqaini, wanita yang memiliki 2 selendang. Al-Kisah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari, dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasulnya, ia menyobek selendangnya menjadi 2 helai. Helai pertama digunakannya untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Ketika terjadi perperangan antara kaum muslimin dan penduduk Syam, mereka mengolok-olok putra Asma bernama Abdullah ibnu Zubair dengan julukan Zatun Nitaqaini. Seusai pertempuran, Abdullah menanyakan julukan itu kepada sang bunda. Asma pun membenarkan julukan yang diberikan kepadanya itu. Demi Allah, itu adalah benar. Begitulah pengorbanan dan kecintaan Asma untuk agama dan Rasul yang mengajarkan pada jalan kebaikan. Asma memang dikenal sebagai pribadi yang sangat islami. Ia bahkan merelakan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya agama Allah. Pada saat hijrah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 6.000 dinar. Lalu kakeknya yang buta, Abu Quhafah, datang kepada Asma. Abu Quhafah berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar bahwa Abu Bakar telah meninggalkanmu pergi dengan membawa seluruh hartanya." Mendengar pertanyaan itu, Asma berkata, "Sekali-kali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya beliau telah menyisakan buat kami harta yang banyak." Kemudian Asma mengambil batu-batu dan meletakkannya di lubang angin tempat ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupi dengan selembar baju. Setelah itu Asma memegang tangan kakeknya dan berkata, "Letakkan tangan kakek di atas uang ini." Sang kakek pun merasa lega. Kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian. Kemuliaan akhlak Asma itu telah menenangkan rasa gundah di hati sang kakek. Padahal yang sebenarnya, Abu Bakar tidak meninggalkan sekeping dinar pun bagi keluarganya. Namun Asma mengikhlaskan. Ia tak menuntut harta dari sang ayah. Bahkan ketika Zubair bin Awam meminangnya, Asma tak menuntut apa-apa. Ia menerima Zubair yang tak memiliki apapun kecuali seekor kuda. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Ia menumpuk biji kurma untuk makan kuda, memberinya air minum, dan membuat adonan roti. Suatu ketika, Zubair bersikap keras terhadapnya. Lalu Asma datang kepada ayahnya dan mengadu. Abu Bakar pun tak berkata, "Wahai anakku, sabarlah. Sesungguhnya apabila seorang istri bersuami seorang yang soleh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedangkan istrinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga." Asma pun sempat datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tak ada sesuatu yang berharga di rumah saya kecuali kuda yang dibawa Zubair.
bolehkah saya memberikan sebagian pendapatan saya kepadanya?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berikanlah sesuai kemampuanmu dan jangan bakhil, sehingga orang lain akan bakhil terhadapmu." Asma adalah muslimah yang sangat dermawan. Para sahabat mengakuinya. Dari Abdullah bin Zubair berkata, "Tidak kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma." Kedermawanan mereka berbeda. Aisyah suka mengumpulkan sesuatu dan setelah banyak lalu dibagikannya, sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk besoknya. Asma adalah seorang wanita yang dermawan dan pemurah. Saat menderita sakit, Asma lalu membebaskan semua hamba sahaya. Asma juga merupakan muslimah pejuang yang tangguh. Ia sempat ikut dalam perang Yarmuk bersama suaminya Zubair. Dan menunjukkan keberaniannya, Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat menghormati Asma. Ketika menjadi khalifah, ia memberi tunjangan untuk Asma sebanyak 1000 dirham. Asma pun meriwayatkan 58 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ia juga dikenal sebagai wanita penyair dan pemberani yang mempunyai logika dan bayan. Ia tetap melakukan syiar Islam di usianya yang sudah lanjut. Suatu saat putranya Abdullah datang menemui ibunya Asma yang buta dan sudah berusia 100 tahun. Abdullah berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang telah meninggalkan aku, begitu juga keluargaku?" Asma berkata, "Jangan biarkan anak-anak kecil Bani Umayyah mempermainkanmu. Hiduplah secara mulia dan matilah secara mulia. Demi Allah, sungguh aku berharap kamu mengakhiri hidup ini dengan baik." Sungguh, Asma adalah teladan bagi para muslimah. Wallahu a'lam bishawab.